Itu pertanyaannya nanti hampir sama yang tak kasih kemarin. Mm. Terus nanti kamu jawab sebebas kamu aja, Mbak. Sepengalaman kamu apa gitu ya. Oke, nanti paling aku manggilnya Hanifah langsung aja ya. Oh, Hani atau Hani aja, Hani? Hani. Kalau Hanifah Oke. kayak kayak ini aku jarang dengar Hanifah. Itu gampang. Mejanya HONIY. Hani, Hani. Sayang Silakan. dong. Lupa, lupa. Oke. Oke. Berarti arahnya ke sana. Berarti lihatnya Iya, sana ke aja. sini. Kasih cel aman ini. Aman. Oke, kembali lagi di Gladys Talk, teman-teman. Gladys kali ini kedatangan tamu yaitu Hanifah Putri Aryani, mahasiswa Teknik Informasi UGM. Selamat datang di Gladys, Mbak Hani. Thank you udah diundang, kayak nggak expect sih diundang. Seneng banget Gladys kedatangan kamu di sini, mahasiswa Teknik Informasi UGM yang tentu banyak prestasi. Mungkin untuk teman-teman di sana yang belum kenal kamu sepenuhnya, apa yang bisa kamu sampaikan? Oke, mungkin sebelumnya lagi ya kenal lagi. Halo semuanya, kenalin nama aku Hanifah Putri Aryani, bisa dipanggil Hani. Aku udah tahun keempat nih di UGM, dan juga mungkin banyak dari teman-teman kayak kadang bingung kan mau ke arah mana, misalnya karir or something gitu. Mungkin coba dari tanya ke diri sendiri, apa sih yang paling disuka gitu. Karena kalau misalnya di situ kadang tuh ada aja, kalau misalnya kita kulik-kulik sendiri, itu pasti kita nemuin kok apa sih yang sebenarnya kayak jadi hal yang pasti kita kayak penasaran terus. Nah, jadi usahain apa yang kita pilih itu apa yang jadi kita kayak rasa penasaran kita tuh paling tinggi. Jadi kalau misalnya kita kulik-kulik terus dan sebagainya, jadi kita tuh nggak pernah bosen gitu kalau misalnya kayak hal-hal baru. Jadi kalau misalnya itu sih kalau dulu aku pertama kali milih akhirnya di TUGM karena ya dulu aku suka desain, terus akhirnya kayak dari situ oh kira-kira apa sih yang bisa aku kembangin, kan kadang ada di cafe dan sebagainya kan, Ya. tapi ternyata aku lebih suka nge-solve problem. Dari situ akhirnya aku tahu kalau misalnya dulu ada namanya drakor startup gitu kan, itu kan pasti dari apa ya, solving the problem terus ini jadi produk gitu kan. Dari itu akhirnya aku punya inspirasi, oh kalau misalnya ada suatu problem kita bisa nih memecahkan problem itu jadi suatu solusi yang misalnya jadi produk ke IT dan sebagainya. Terutama juga makin kesini kan IT juga makin berkembang ya, dan itu bikin kadang tuh kita bikin jadi penasaran ini kok bisa jadi kayak gini gitu kan. Contohnya dulu waktu aku SD itu kan kita kayak Gojek dan sebagainya, itu kayak ternyata hal-hal kayak gini tuh dari pemikiran kita yang sepele, kayak misalnya aku kayaknya pingin deh cepat gitu, misalnya kayak dari sekolah ke rumah gitu kan, akhirnya paham kenapa kok ada namanya Gojek dan sebagainya. Mungkin itu sih. Oke, berarti dari latar belakang dari SD ya TI ya. Oh, nah sebelum itu ada nggak sih yang mendasari kamu sebelum akhirnya kan tadi tentang minat ya? Benar. Aku menaruh tentang minat. Apa terbesarmu ketika kamu memilih TI itu? Sebenarnya dulu tuh lebih ke aku nggak spesifik ke TI-nya. Iya. Jadi aku dulu tuh awalnya ditawarin sama ayah buat jadi teknik mesin. Karena ayah tuh lulusan dari mesin UGM gitu kan. Terus aku bilang kayak kayaknya mesin bakal cocok banget gitu kan. Terus aku spontan aja bilang mau kerja di Google. Gak tahu sih itu bakal kenyataan atau enggak. Cuman dari situ ayah tuh bilang yaudah IT aja gitu. Awalnya aku ada yang kayak ngoding nih gitu kan. Iya, Tapi iya. sebenarnya TI itu luas, nggak cuma ngoding. Ya sebenarnya emang basicnya dari ngoding sih. Cuman dari situ kita akhirnya bisa punya perspektif yang banyak. Karena kan IT itu kan nggak cuma ngoding, bisa kayak tadi yang UI UX kayak aku. Terus juga misalnya data sebenarnya kayak ngoding juga, tapi kan juga memahami dari data-data kayak gitu-gitu kan. Sebenarnya ya dari hal-hal yang spontan itu tiba-tiba akhirnya jadi takdir aku sekarang. Mungkin itu sih. Berarti sebelumnya nggak ada gambaran sama sekali ya kamu mau ngambil kuliah apa gitu nggak ada ya? Jujur
Belum. Hmm. Nah akhirnya juga aku tuh kayak apa ya, kayak psikotes gitu loh, kayak ya anak-anak SMA pada umumnya kan. Terus akhirnya waktu itu pilihan pertama aku yang disaranin itu adalah teknik komputer gitu kan. Hmm. Tapi dulu di zaman itu waktu SMA kita pasti kayak mikir kan IT belum seberkembang sekarang ya, jadi Ya. kayak mikirnya masa aku nanti bongkar-bongkar komputer gitu kan, Mm-mm. pasti perspektifnya kayak gitu. Tapi ternyata aku coba riset lagi, kira-kira tuh apa sih yang jadi minatku. Dulu kan aku suka desain gitu, karena aku juga di jurnalis, jadinya kayak apa ya, align yang aku tuh nggak ngebuang minatku sendiri gitu kan. Akhirnya ternyata ada namanya UI UX. Ternyata Hmm. dari desain itu bisa mengarah ke produk gitu-gitu kan. Nah, akhirnya dari situ aku mulai apa ya, tidak underestimate dari kata teknik komputer atau teknologi informasi atau juga teknik informatika. Oke, berarti aku kalau nangkep UI UX itu berarti menggabungkan antara desain dan Mm-mm. juga produk gitu ya. Iya, dan juga teknologi. Ah, Karena ah, kan ah. kita UX itu kan kayak kita memahami user ya, memahami Mm-mm. pengguna. Oh, pengguna tuh kebutuhannya apa sih? Kayak tadi Gojek. Gojek kan awalnya kayak, oh dari orang-orang yang biasanya di ojek pangkalan, tapi kok dipatoknya harganya random Ya, banget ya, kayak gitu bener, bener, kan. bener. Nah, mulailah kadang dari pemahaman atau kebutuhan itu kita jadi bisa apa ya, narik garis merah gitu. Apa sih sebenarnya problemnya dan apa sih kira-kira solusi yang bisa kita ambil itu sih. Keren, keren, keren. Nah, kalau bisa kamu ceritain dikit, tadi kan udah nyinggung dikit ya tentang Mm-mm. TI itu ngapain aja. Mm-mm. Ada nggak sih yang lebih luas? Kamu kan sekarang berarti semester 8. 8. Udah Oke, tua. semester 8 tentu banyak banget ya pengalamannya. Untuk cerita dong kepada adik-adik, apa sih yang dipelajari di TI itu? Oke, mungkin aku ambil perspektif dari TI UGM aja kali Mm-mm. ya. Jadi kalau misalnya di TI UGM, kita tuh kan di 2 tahun pertama kita bakal belajar kayak basic science-nya dulu. Mm-mm. Misalnya kayak dari matematika, fisika. Jadi kalau misalnya kalian kayak mikir, langsung ngoding, enggak. Kita tetap kayak dulu waktu SMA, kita belajar lagi nih, kayak fisika tuh gimana, matematika tuh gimana, gitu kan. Dari situ nanti 2 tahun pertama kita tuh masih kayak gitu, Mm-mm. tapi juga dilandasin sama pengetahuan IT sendiri, misalnya kayak pemrograman dasar, terus juga misalnya pemrograman berbasis objek gitu-gitu. Nanti habis itu ketika tahun ketiga, tahun keempat kita baru dikasih pilihan kamu tuh minatnya di mana. Kalau di Oh. TI itu kita ada 3 cabang, Mm-mm. ada data, ada cyber, sama ada software kayak gitu. Misalnya kayak data tadi kita ngolah data, terus juga kalau misalnya software pasti ke arah tadi UI UX, terus kita bikin aplikasi. Kalau cyber ya yang itu kayak BJORK dulu, Iya. nah kayak gitu tuh. Kenapa kamu nggak milih cyber? Dulu awalnya aku juga mikirnya Oh iya. cyber, jadi awal-awal tahun pertama aku tuh aku kayak yang ini kayaknya cyber menantang nih gitu kan, tapi ternyata susah, susah banget. Berarti 3 itu paling susah cyber ya? Jujur paling susah cyber, makanya Hmm, dari gaji itu gedean cyber. cyber, Oh. karena emang cyber tuh kita harus paham nih kayak software tuh cara kerjanya gimana. Jadi Mm-mm. dari situ kita bisa kayak tahu celah-celahnya orang tuh nge-hacking tuh di mana. Makanya cyber tuh jauh lebih kompleks karena dia harus bisa paham oh dari pembuatan software itu kayak gimana, terus kayak data-data yang masuk disimpan itu seperti apa. Akhirnya menemukan celah kan. Makanya dari cyber itu mengantisipasi kira-kira tuh nanti serangan tuh dari mana aja, memproteksi itu gimana. Makanya cyber tuh susah dan apa ya? Sertifikasinya mahal. Hmm, oke. Dan dikit ya mungkin ya. Dikit banget apalagi di Indo tuh menurut aku di angkatanku aja yang bener-bener konsisten tuh cuma 1-2 orang di Oh iya. cyber. Iya, yang bener-bener kayak konsisten banget. Biasanya kalau saya udah kayak tahun kedua masih di cyber, tahun ketiga ya udah data. Karena udah kayak, aduh ini kayaknya sertifikasinya mahal nih, kayaknya susah nih buat belajar lagi gitu-gitu. Jadi Terus kayak, hijrah gitu ya. iya dia hijrah gitu pindah. Oke. Nah, kalau aku lihat kamu ya, Han, sekarang kamu kan dikenal sebagai mahasiswa yang aktif di perkuliahan, kompetisi, terus juga bisnis juga. Kalau boleh diceritakan apa yang membuatmu seaktif ini menjadi mahasiswa TI? Sebenarnya aku pengen jadi orang yang unik aja sih, lebih ke kayak apa ya? Dulu kan ketika kita nyari-nyari jurusan, itu biasanya kita kan nyari di webnya. Terus Mm-mm. di webnya Teti itu ada kayak headline, kayak juara 1 hackathon gitu. Terus aku Asik. yang kayak,
kayaknya aku mau deh masuk websitenya Teti gitu. Aku mau deh masuk Instagramnya mereka yang kayak selamat gitu, kamu menang gini-gini. Dan aku pingin jadi orang yang kayak gitu. Dulu aku juga ngiranya kayak hackathon tuh sesuatu hal yang kayaknya tinggi banget dan susah banget buat diraih gitu kan. Nah jadinya dengan sekedar alasan kayak pingin jadi yang unik, kayak jadi kayak pick me ya kedengarannya. Tapi hal-hal kayak gitu juga akhirnya mendorong aku untuk aku nggak mau deh ngelakuin kebiasaan yang orang lain tuh lakuin. Coba deh aku cari kebiasaan lain yang akhirnya aku bisa menonjol dibandingkan orang lain. Mungkin itu sih. Oke, dan pilihanmu ini ya. Iya, karena dipikir-pikir juga apa ya, seru aja sih. Keren-keren. Aku setuju banget sih ketika di dunia ini banyak sekali orang yang memilih jalan yang sama itu, tapi Bener-bener bener. kamu memilih cabang yang memang jalannya itu beda Bener. dan itu nggak sepenuhnya salah, malah itu Hmm, menjadi keunikanmu tersendiri. bener-bener. Keren, keren, keren. Nah, kemudian aku lihat di CV-mu kan kamu udah ikut 20 lebih kompetisi Oke. bisnis nasional. Hmm, Nah, di luar sana banyak mahasiswa mungkin yang ingin ikut kompetisi juga, hmm. tapi bingung mulai dari mana. Oke. Nah, mungkin kamu bisa ini enggak jelasin ke mereka apa sih yang harus dipersiapkan? Oke. Mungkin pertama sih keberanian ya, Mhm. karena kalau kita nggak punya keberanian, masih takut nih, kayak aku takut gagal. Dari rasa takut gagal itu aja, menurut aku udah salah. Coba aja dulu, kalau misalnya emang nggak punya tim, bahkan dulu pertama kali aku lomba UI UX ya, itu aku asal aja random nyari tim, kayak temanku mana, padahal mereka nggak bisa UI UX, tapi kayak yaudah aku cari aja, karena aku cuma sekedar mau ikut lombanya, gitu kan. Hmm. Aku coba-coba, dan itu pertama ya harus berani dulu. Terus yang kedua, kalau misalnya akhirnya udah berani nih, udah kayak ketemu sama orang, udah coba-coba dan sebagainya, ternyata kan keberanian juga nggak cukup kan. Yang Iya. kedua pastinya kita harus tahu nih problem yang mau kita ambil. Sebenarnya nggak bisa general kayak lomba yang general ya. Tapi kalau misalnya kita ke arah lomba bisnis plan atau kalau misalnya juga ke lomba yang hackathon juga dan juga UI UX tuh kita at least kita harus tahu problem apa sih yang mau kita solve kayak gitu kan. Dari hal-hal itu kita nggak cuma yang tahu problem, tapi kita harus tahu kira-kira tuh solusi apa sih yang udah ada saat ini. Jadi kita Hmm. namanya kalau aku sih nyebutnya gap analysis. Jadi kayak kira-kira tuh dari situ apa sih peluang kita atau opportunity kita yang bisa kita ambil. Nah, semakin unik apa ya solusi yang kita ambil dari opportunity itu tuh semakin menonjolnya kita. Jadi be unique dan juga jangan lupa kayak peka sama sekitar, terus juga sering-sering baca atau sering-sering baca berita dan sebagainya karena hal-hal remeh kayak gitu mungkin orang lain tuh nggak notice tapi mungkin aja kamu bisa notice karena kamu peka. Jadi ya dari berani terus juga peka itu tadi, terus yang terakhir juga kita harus punya rasa kepemimpinan. Jadi bukan ke tim tapi ke diri kita sendiri. Jadi kalau saya kepemimpinan kan pertama kita harus tahu manage-nya waktu, terus kita juga harus tahu nih kira-kira tuh apa sih kemampuan kita dan kekurangan kita. Dan itu juga berpengaruh dari pemilihan tim kita. Jadi Oh. kalau misalnya kita tuh tahu kelebihan kita, oh aku di produk nih gitu kan, aku mau ikut lomba bisnis plan. Berarti harus punya komposisi apa sih di tim gitu kan? Oh ternyata aku butuh komposisi tim finance sama marketing gitu kan. Dari situ akhirnya tahu, oh berarti aku harus nyari anak yang kayak gini kayak gini. Mungkin di awal-awal bakal kayak trial and error gitu kan, tapi lama-lama kalau misalnya dan apa ya, jangan terlalu berpindah-pindah tim terlalu cepat gitu. Mungkin kayak 2 3 kompetisi dulu Iya, iya, dilihat iya. cocok nggak nih. Karena kalau misalnya cuma satu kali lomba terus kita kayak langsung cabut, itu mungkin aja kita malah nggak bisa nemuin apa sih yang jadi kelebihan di tim Iya, iya, itu. iya, iya. Jadi coba bertahan dulu 2 sampai 3 kompetisi. Ternyata kalau misalnya kok kayaknya nggak ada perkembangan, kita udah evaluasi kok masih stuck. Berarti apa sih yang perlu kita ubah di situ? Mungkin itu sih. Oke, berarti kalau aku nangkep sih yang pertama berani, Mhm, kemudian mempelajari problem apa yang mau dikasih solusi, mhm. kemudian kepemimpinan ya, Benar, dan strategi mungkin ya. benar. Oke. Nah, sejauh ini ada nggak sih kompetisi yang paling apa ya, menurutmu paling menantang? Oke. Sebenarnya tuh baru aja, aku ikutin di bulan akhir Februari kemarin. Jadi, aku ikut hackathon di Mhm. ITB namanya Arkavidia. Jadi kita harus nge-build aplikasi selama 24 jam. Jadi itu pertama kalinya aku ikut hackathon yang onsite, bener-bener yang kita harus
sebenarnya kita udah inisiasi produknya tuh bikin apa, tapi kita harus bikin di 24 jam itu produknya jadi atau enggak gitu. Itu jujur menantang banget karena kita harus melihat sisi idealisme kita sama realistisme kita. Dengan waktu 24 jam bisa nggak nih produk apa ya, bikin jadi gitu kan. Waktu itu awalnya kita masih yang pede aja, bisa lah produk ini gitu kan. Tapi waktu udah 13 jam terakhir, kita udah kayak AI-nya nggak jalan, kita panik, kita paniknya bukan main. Karena di situ posisinya aku adalah leader, jadi aku harus tahu nih input dari masing-masing kita nyebutnya divisi, misalnya kayak dari tim developer atau AI-nya gimana, terus tim bisnisnya gimana gitu kan. Waktu tim dev atau tim AI bilang kayak, Han, ini kayaknya fiturnya nggak jalan deh. AI-nya nih cuma bisa sebatas ngebaca box, kita nggak bisa baca tulisan tangan misalnya kayak gitu. Terus kayak dalam waktu 13 jam aku mikir kalau misalnya padahal itu unique selling-nya kita. Kalau misalnya itu dihapus, apa yang bikin itu tetap penjual kayak gitu kan. Akhirnya aku batasi apa ya, pengembangannya, misalnya dari baca stok atau gimana itu dibatasin, yang awalnya tuh ada 4 pembacaan jadi 2, apa sih yang paling percaya diri si developernya gitu-gitu. Jadi kenapa itu juga aku bilang menantang, tadi 24 jam kita harus building, terus juga dalam 24 jam itu kita harus ngomong sama mentor. Jadi kita harus show ke mereka, oh kita punya produk ini. Dan pasti mereka ada feedback kan. Jadi feedback itu tuh kadang kita bisa tertekan kan. Jadi kita harus bisa mengolah nih kira-kira sebenarnya feedbacknya ini cocok nggak sih buat produk kita sebenarnya. Jadi ya di situ apa ya, waktu-waktu krusial di mana kayak tim lain juga pastinya pusing gitu kan, itu juga kita pastinya pusing kan. Dan menurut aku malah pingin lagi ikut lomba yang kayak gitu karena apa ya, dengan waktu sesingkat itu aku harus bisa nge-solve problem yang biasanya kita kalau misalnya ada problem gitu gede kita harus kayak selesaiin mungkin sebulan atau 1 minggu dan sebagainya, itu dalam 10 menit aku udah harus mikir jalan keluarnya kayak gimana. Itu kayak menantang gitu buat aku. Itu sih. Oke. Nah, kemudian mungkin ini ya Han, pentingnya ketika ikut kompetisi kemudian dengan tim yang punya chemistry gitu ya. Benar. Jujur chemistry itu apa ya, salah satu kunci sih. Karena kalau misalnya kita nggak punya chemistry ke teman kita atau misalnya ke tim kita, jujur itu bakal kurang. Karena waktu itu pun kita debat gede banget. Mungkin nggak sedebat yang kayak ngata-ngata gitu kayak. Cuman waktu itu debat banget di mana aku sama tim bisnis bilang, tim bisnisnya bilang, Kak ini nggak bisa Kak kalau misalnya kita hapus fiturnya. Kalau misalnya kita hapus fiturnya, kita mau ngejual apa gitu kan. Terus di situ aku bilang, aku tahu kok tujuanmu, aku tahu tujuan kita tuh nge-solve apa. Tapi coba dilihat lagi, sebenarnya akar masalahnya paling utama tuh apa. Kita solve di situ aja dulu. 24 jam tuh nggak mungkin, bahkan 13 jam terakhir loh. Jadi kayak kalau misalnya itu kita nggak punya chemistry, kayaknya itu nggak jadi tuh aplikasinya, bubar. Kita settim udah bubar, nggak tahu kemana. Saat itu apa ininya problemnya? Problemnya tuh tadi AI-nya nggak jalan. Jadi AI-nya tuh nge-stuck deploy 3 jam. Jadi di 6 jam pertama, 3 jamnya tuh nge-stuck AI-nya. Dia tuh nggak ada perkembangan gitu kan. Terus makanya aku juga dapat feedback dari mentor. Dari kan kita dapat mentor 3 ya, ada AI, ada software, sama ada UX. Yang mentor software tuh bilang, oh bagus kok, cuman kalian tuh coba elaborasi lagi nih cara penyampaian kalian. Oke, berarti aman dong punya produk. Terus yang kedua dari bisnis, ternyata kok mentor bisnisku aja masih bingung sama produknya, berarti salah di mana gitu kan. Aku baru dapetin jawaban ke mentor ketiga. Akhirnya tuh kelihatan sebenarnya apa sih yang salah gitu. Waktu mentor ketiga aku tanyain, Kak, dari developer ini tuh ngerasa susah nih dengan fitur yang ini. Menurut kakak itu aku bisa nge-elaborasi kayak gimana sih? Terus kakaknya bilang, coba ditanya ke developer, itu paling percaya dirinya tuh di mana? Terus aku baru kayak, ternyata problem kita tuh di sini. Makanya waktu itu aku tanya ke developer, kalian tuh percaya dirinya di mana sih? Di AI-nya bagian mana? Problemnya tuh di mana? Kita cari nih weakness-nya apa sama opportunity-nya apa. Dari situ kita cari yang opportunity-nya paling gede dan paling optimal di 13 jam pertama gitu kan. Akhirnya dapat, dan ya dengan sangat sangat berantem itu, aku juga bilang kayak kita nggak boleh idealis nih di sini gitu. Jadi ya
juga perlu kompromi juga sih dari satu sama lain. Kalau nggak gitu ya pasti ya itu Bubar ya? iya bubar, benar bubar. Itu kayak 13 jam tuh kayak 24 jam tuh kayak kita lagi di apa ya, di show yang di TV yang kita harus kayak 24 jam harus gimana ya. Jadi kayak posisinya kayak gitu. Oke, kalau tadi kan berarti kompetisi yang paling sejauh ini paling menantang buat kamu ya. Nah, ada nggak sih kompetisi yang kamu ikuti, kemudian kamu tuh memberikan solusi yang memang, oh ini bisa loh bermanfaat banget bagi banyak orang gitu. Ada nggak? Jujur, hampir semua solusi produkku menurut aku sendiri ya agak NPD dikit. Itu nge-solve problem. Misalnya kayak tadi, kayak tadi itu tentang yang tadi hackathon. Jadi mungkin aku agak spill. Jadi produk kita tuh nge-solve problem dari UMKM retail yang mereka tuh kayak nggak bisa ngebaca kira-kira tuh pengurangan atau minus keuangan mereka tuh di mana. Dan kebetulan kakek aku tuh punya retail dan itu tuh sangat relate sama aku. Aku hidup 20 tahun nih lihat kakekku yang punya toko gitu kan. Terus tiba sekarang minus. Akhirnya harus gulung tikar gitu kan. Di situ aku coba cari tahu permasalahan itu di mana. Selain aku coba observasi dan tanya-tanya kakekku, aku juga tanya ke kayak konsultan yang UMKM. Kira-kira tuh retail tuh apa sih problem utamanya? Ternyata aku tahu bahwa mereka tuh problemnya di stok gitu kan. Ketika mereka nggak paham pembacaan stok, kayak oh ini produknya masih banyak nih, oh ini produknya udah kayak understock atau overstock gitu kan. Kalau misalnya mereka nggak bisa baca itu, bubar karena itu jantungnya gitu kan. Kalau misalnya ini ternyata produknya mungkin kita nyebutnya kayak nggak cuma makanan, kan pasti ada masa expirednya, entah itu dari tren dan lain sebagainya. Misalnya itu produknya berdebu gitu kan, udah kayak nggak bisa dijual. Nah itu kan berarti kan mereka harus mikirin kan, karena itu kan bentuk uangnya mereka, stoknya itu. Makanya itu yang harus kita solve. Berarti apa sih akar masalahnya harus kita solve? Oh pembacaan stok, oh pencatatan keuangannya mereka. Dari situ akhirnya kita buat tadi yang aku bikin produkku di hackathon, di mana kita berharap bahwa dari mereka memahami stok, mereka jadi bisa ngambil keputusan nih. Kira-kira tuh ke depannya aku perlu nge-outin stok yang mana ya, atau beli stok apa. Jadi kita out yang stok demand-nya kurang sama yang beli yang demand-nya tinggi. Jadi itu salah satu produkku sih. Kok ada lagi produk yang lainnya dan sebenarnya banyak banget. Tapi ya salah satunya menurut aku mungkin paling berdampak untuk sekarang karena itu relate sama kakek aku. Jadi ya itu sih for now. Keren. Aku setuju banget sih. Mungkin UMKM di luar sana tuh masih terkesan konvensional ya. Pencatatan masih terkesan pencatatan tangan. Kemudian untuk stok tadi masih terkesan insting aja, ya kan. Nah, selama ini kan mungkin UMKM butuh bantuan seperti itu, Han. Keren. Nah, kemudian kamu kan dikenal juga sangat ahli dalam bisnis plan, kemudian UI UX. Bagaimana kamu menggabungkan teknologi ini dan pemikiran bisnis dalam satu solusi, kan? Oke, mungkin tadi kan kita udah tahu nih dari problem sama solusinya udah dari sekarang kita nemuin gap analysis gitu kan. Nah, tadi akhirnya dari gap analysis itu kan kita nemuin opportunity nih, solusi apa sih yang paling possible. Sebenarnya nggak cuma teknologi, tapi kebetulan karena aku juga di fieldnya teknologi, pasti yang paling familiar kan di sisi teknologi ya. Kira-kira dengan problem seperti itu, kita bisa ngambil pendekatan yang seperti apa gitu kan. Tapi sebenarnya bisa juga nggak perlu teknologi. Tapi apa ya, kalau misalnya kita nyebutnya adalah tech enabler, jadi kayak penambahan. Dan di situ tuh misalnya kayak mungkin dari produkku yang mana ya? Banyak banget ya ini. Misalnya dari produk aku yang tadi aja deh yang tentang UMKM gitu kan. Misalnya pencatatan keuangannya cuma di foto aja, tapi mereka sendiri nggak tahu konteksnya gitu kan, kayak nggak langsung translate gitu kan. Nah kita pasti kayak nyari tahu kira-kira tuh apa sih yang mempermudah mereka untuk cari pendekatan atau solusi yang mereka harapkan gitu kan. Kita riset, ternyata bisa nih kalau misalnya kita tinggal foto doang, kita bikin AI-nya, mereka yang bakal ngasih ke kita konteksnya atau datanya apa. Terus kita masukin ke tabel, misalnya kayak gitu. Hal-hal kayak gitu tuh mungkin kelihatan remeh, tapi ya tadi ketika ini juga ada hubungan sama bisnis adalah kita cari yang low effort tapi high impact.
dan itu yang perlu dicari. Jadi sebisa mungkin ketika kita bikin solusi adalah cari yang low effort. Jangan yang sampai kayak, apalagi kan kalau misalnya di bisnis kan ada perhitungan cost gitu-gitu Ya, kan. Kalau misalnya kita cari yang high effort, ya high impact-nya nggak bakal kerasa gitu. Jadi cari yang kira-kira tuh apa yang paling efisien, paling oke, dan kita akhirnya bisa tadi menuju ke bisnis. Karena kalau misalnya dari si produk aja itu kita nggak nemuin impact-nya, kita juga nggak bisa jualnya dong, benar kayak benar gitu benar. kan. Makanya ya dari sisi itu dulu, kira-kira tuh bisa nggak sih ini kalau misalnya kita cari, kayak bukan cari sih, kayak kasih ke UMKM, mereka mau pakai nggak? Kalau Hmm, misalnya mereka nggak mau pakai, ya gagal dong secara percuma ya bisnis. ya Iya, ya. makanya ya kembali lagi, kalau di produk nanti ada namanya product market fit. Kira-kira tuh produkku tuh cocok nggak sih sama problem di market? Harus fit sama market. Kalau misalnya nggak fit, ya secara produk udah gagal dan udah nggak bisa kita komersialin. Mau gimana pun, mau tuh semurah apapun, nggak ada yang mau beli. Apalagi Benar. kalau misalnya UMKM ya, itu kan pasti juga mereka limitasiin Iya. uang yang keluar kayak gitu kan. Oke. Nah, aku setuju banget sih tentang yang ini ya UMKM kemudian Hmm, kemudahan untuk mereka mengakses. benar-benar. Ini ada hubungannya nggak sih Han tentang UI UX kemudian kemudian apa yang dibutuhkan market itu ada hubungannya nggak ketika user experience? Oke. Sebenarnya ada banget. Mm-mm. Karena mungkin kita kan kadang orang mikirnya kayak, oh UX, UI UX itu cuman kayak ngedesain gitu Iya. kan. Tapi sebenarnya UX tuh juga bagian dari marketing, di mana kita Hmm. turun dulu ke market. Kita cari tahu problem apa sih sebenarnya ada. Makanya tadi kan namanya user experience. Kita Mm-mm. perlu tahu problem yang ada di market tuh apa. Terus kita tuh bedah satu-satu. Kira-kira tuh kayak apa ya, kalau misalnya di bisnis kita nyebutnya issue tree gitu kan, kita Iya. benar-benar kayak ngebedah problemnya tuh apa, akar masalahnya tuh apa gitu. Dari situ akhirnya kita bawa, kalau misalnya ke UX pasti kan udah pasti ke produk yang teknologi ya, kalau misalnya situ nanti kita sesuaiin sama kebiasaan user. Jadi selain kita dapetin problemnya, kita cari tahu mereka tuh step by stepnya itu gimana. Misalnya kayak tadi nih tentang produkku yang ke UMKM retail, berarti mereka waktu misalnya menjual step by stepnya gimana, atau misalnya kalau tadi kan tentang stok, berarti kan Iya. penyimpanan stok mereka, Mm. berarti step by stepnya gimana awalnya. Oh, awalnya adalah mereka tahu produk mereka berkurang gitu kan, terus dari situ apa yang mereka lakukan setelahnya. Jadi step by step, langkah-langkah itu kita harus pecah, karena itu Hmm. yang harus ada di produk kita. Mm-mm. Jadi produk kita tuh harus sama kayak hal yang biasanya mereka lakukan secara real life. Karena kalau misalnya mereka tuh nggak terbiasa dengan step by step-nya yang ada di aplikasi, berarti kita udah gagal. Karena pendekatannya tuh harus sama persis. Jadi contohnya kayak paling gampangnya kayak e-commerce. E-commerce tuh kan cara kita kayak belanja ke supermarket gitu kan. Iya. Ada keranjang belanja dan sebagainya. Makanya fungsi dari UX itu adalah menyamakan dari real life ke dalam digital. Hmm. Kayak gitu. Udah hal-hal remeh kayak gitu sebenarnya tuh yang perlu dilihat. Karena Hmm. kalau misalnya kita kayak udahlah desainnya oke aja, cantik Iya. aja gitu. Tapi kalau misalnya user sama sekali nggak tahu cara makainya, Mm-mm. terus nggak paham ini produknya sebenarnya buat apa, Mm-mm. mereka udah nggak mau pakai lagi. Walaupun Benar. di awalnya kayak mereka suka, bisa aja retentionnya turun. Iya iya Yang iya. kayak, duh ditinggal gitu. Makanya banyak kan yang kayak aplikasi-aplikasi yang awal-awalnya booming tuh. Lama-lama ternyata Ribet gitu ya. dia ribet nih, kayaknya mau pakai Hmm. ditinggal sama usernya. Mereka mungkin cari kompetitor yang lain dan sebagainya. Mm-mm. Ya sebenarnya hal-hal kecil kayak gitu yang akhirnya kita perlu lihat. Sama tadi kan lihat di market gitu kan, kita wawancara langsung, usahain wawancara langsung. Karena kalau misalnya kita cuma lihat di berita gitu, itu jauh banget dari realita yang ada. Kadang tuh mereka cuma di surface-nya doang. Tapi coba kita duduk gitu kan, duduk dengerin mereka. Sebenarnya tuh mereka tuh kenapa? Apa sih problemnya? Kita coba jadi pendengar yang baik dalam satu hari gitu kan, Asik. nggak ada masalah ya. Kita coba dengerin, oh ternyata mereka tuh masalah tuh di sini gitu kan. Terutama kan tadi UMKM tuh kita mungkin mikirnya orang kayaknya cuma problem di operasional, tapi sebenarnya tuh ya mereka tuh survive aja susah Mm-mm. gitu kan. Makanya kita harus tahu sebenarnya mereka tuh kekurangannya di mana. Bahkan itu juga jadi pertimbangan kita ketika ke bisnis. Kayak bisa Hmm. nggak sih kita matok harga segitu? Jadi ya kita kembali lagi, kita usahain ngobrol sama market kita. Kalau misalnya kita nggak ngobrol sama market kita, itu udah kacau sih produknya. Jadi kadang mungkin juga benchmark dari kayak agak nyebut ya Paragon gitu kan. Mm-mm. Mereka juga usahain tiap iterasi mereka pasti ngobrol sama customer mereka. Kayak oh tren yang ada sekarang tuh gimana sih? Oh sekarang tuh problem yang kamu rasain tuh apa dengan produk kita yang sekarang tuh kamu rasain
masalah kayak gimana. Itu tuh jadi apa ya? Selain kita akhirnya memenuhi kebutuhan dari user atau customer, konsumen, mereka akhirnya jadi loyal sama kita. Mm-mm. Karena kayak, oh aku dimengerti nih. Iya. Mereka dengerin feedbackku nih. Kayak gitu tuh sebenarnya. Oke, aku setuju banget sih tentang yang ini ya, terutama tentang bagaimana suatu aplikasi mempermudah tadi. Hmm, Dan aku baru tahu kan, berarti itu tuh kompleks ya dari permasalahan, kompleks, kemudian iya. solusinya, Hmm, kemudian bagaimana solusi itu bisa dipakai. iya, Iya kan? benar. Makanya kita perlu testing. Makanya kalau di UI UX itu kita perlu testing. Jadi tahapannya mungkin pernah dengar namanya metode design thinking. Jadi kita perlu empathize dulu. Kayaknya tuh, oh kita dengerin nih mereka usernya maunya apa. Terus kita dari situ kita dapetin insight apa. Dari insight itu kita jadi ideate kan. Kita punya ide apa. Sampai akhirnya kita nge-prototypein produk kita kan. Tapi itu belum endingnya. Kita harus testing. Nah di sini challenge-nya kita testing bisa aja mereka kayak Mbak kayaknya susah deh pakai ya. Udah kita balik lagi nih ke prototype. Berarti salahnya di mana nih? Iya, 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 Kayak iya. jadi biasanya balik-balikin di situ. Jadi kalau misalnya kita dari awal salah nge-empathize, kayak kita salah buat tahu masalahnya mereka di mana, ya kita bakal salah nih saya ke belakang. Makanya dari awal alangkah baiknya kita benar-benar tahu sebenarnya problem kita tuh di mana. Karena jujur aja ketika aku hackathon, itu ada salah satu tim yang ditanyain sama juri, kok kamu bisa dapetin solusi kayak gini dari mana? Kok kayaknya nggak nyambung? Kayak gitu. Berarti Iya, kan iya, iya, iya. coba dibedah lagi step by stepnya. Bener nggak sih caranya aku nemuin masalahnya, akar masalahnya di mana? Bener nggak sih aku ngeideasiin solusi? Kalau misalnya ternyata salah, berarti aku salahnya di mana? Jadi ya kembali lagi kita harus evaluasi diri kita sendiri sih, gimana cara kita dapetinnya. Oke. Aku penasaran Han, ada nggak sih produkmu itu yang memang dari konsumen sendiri, dari testing sendiri itu ada testimoni, oh Mbak ini mempermudah banget loh. Ada nggak? Oke, itu yang tadi, yang hackathon tadi sih, yang Oh, UMKM. Jadi kemarin kebetulan waktu kita build aplikasinya, kita langsung buru-buru satu anak timku keluar nyari UMKM yang bisa kita langsung testing. oh iya. Iya, itu karena ya kita mau lebih unik Iya, ya. iya, Jadi iya, iya. kayak titleku kita harus unik gitu. Nah waktu itu mungkin tim lain gak ada yang kayak kita. Kita on the spot, kita cari di sekitar venue mana yang bisa kita suruh coba aplikasi kita gitu kan. Waktu kita suruh nyoba, satu kalimat yang mereka ucapin adalah, Mbak, ini di downloadnya di mana ya? Jadi Seneng nggak tuh kita ada dengernya? ketertarikan langsung ya. Iya, langsung kayak, Mbak, ini downloadnya di mana ya? Saya mau coba nih, mau pakai. Itu berarti kan dari sisi bisnisnya atau produknya udah produk market fit dong. Berarti Iya, ya betul, mereka betul. udah terpenuhi ini dari problemnya, mereka mau pakai. Ya udah. Makanya itu hal yang sebenarnya dari apa ya? Dari hal itu aku seneng sih dengernya. Ketika kita bikin produk, oh orang tuh ngerasa terbantu gitu. Kita jadi kayak yang, oh ternyata selama ini kita bisa memahami mereka. Gitu sih. Keren. Langsung nyes gitu ya. Iya langsung kayak, wah gitu. Nah, kemudian ini Han, kita sekarang kan hidup di era AI ya, Mm-mm. AI automation, kemudian digital tools Mm-mm. yang sangat cepat berkembang. Mm-mm. Menurutmu seberapa besar teknologi sekarang itu mempermudah mahasiswa untuk belajar, Han? Sebenarnya mempermudah banget. Dulu waktu aku maba itu kan ya mungkin nggak semarak sekarang ya AI. Aku harus yang dengerin banget dosen, terus aku harus kalau misalnya aku nyanyi di YouTube tuh pasti satu bab itu 2 jam. Bayangin kita ya biasanya kan kayak aku mahasiswa biasanya kayak sistem kebut semalam ya. Kita besoknya ujian kita berbelajar gitu kan. Pasti itu nggak efisien. Tapi dengan ada AI, kita cuma tinggal nge-prompt kayak coba kamu sebagai dosen lah ajarkan saya lah gitu-gitu kan. Itu mempermudah kita banget kayak oh dan harusnya 2 jam kita belajar satu bab itu paling kita cuma butuh kayak 15 menit buat paham. Jadi ya mungkin emang nggak sedalam ketika kita dengerin 2 jam materi ya, tapi ketika akhirnya kita tahu, oh, dan kita kan juga bisa bertanya lagi ya kalau misalnya kita bingung dan sebagainya, ya kita akhirnya punya sosok menjadi mentor. Jadi sebenarnya AI itu eh, kayak apa ya, pedang bermata dua lah ya. Bisa jadi alat yang membantu usernya, bisa juga yang menghambat usernya. Tergantung gimana kita menyikapi dari gimana kita makainya. Itu sih sebenarnya kalau dari aku sendiri sih membantu ya, Iya, karena iya. akunya kalau nggak ada AI dan akunya pasti kayak belajarku pasti terhambat banget. Iya. Nilaiku mungkin udah ngedrop banget nggak tahu berapa apalagi gitu. Betul.
emang iya sih, di sisi lain aku kan juga pakai AI terus ya, Hmm, sering banget. Itu akan mempermudah kita untuk mencari ide baru, topik baru, bener. dan itu misalnya Google, dulu kan Mm. masih Google ya. Iya masih kayak search engine biasa Iya gitu betul. ya. Kalau dulu gitu kan kita tanya ya dijawabnya itu, tapi kan Iya. sekarang ketika kita tanya A, Mm-mm. nanti bisa tanya B dan itu nyambung terus gitu kan. Iya kan? Benar-benar benar. Dan apa ya sebenarnya kenapa aku bisa bikin banyak produk? Mm-mm. Sebenarnya itu karena tadi adanya AI. Hmm. Dan kalau nggak ada AI, waktuku bakal apa ya banyak terbuang untuk sekedar riset Iya iya. di dalam apa ya laman Google ataupun apapun itu tuh pasti sangat buang-buang waktu. Padahal kita masih perlu banyak hal yang perlu dilakukan kan. Makanya AI itu sangat amat membantu karena ya dengan AI kita bisa langsung tahu nih, oh aku mau cari konteks problem ini nih, kira-kira bener nggak ya? Boleh nggak sih cariin kayak textbook atau berita-beritanya dan sebagainya. Jadi kan yang waktu kita panjang kita bisa pangkas-pangkas, kita bisa makanya sekarang kan makin kesini produk itu kan makin banyak yang terlaunch karena ya Mm-mm. lagi-lagi akses kita untuk membuat itu semakin mudah. Iya. Kita nggak perlu yang selama itu untuk ya pastinya butuh riset, tapi nggak selama itu untuk hanya nemuin problem sebenarnya di mana kayak gitu sih. Ya kembali lagi kita perlu validasi lagi ya ke Iya market, iya tapi iya. ya untuk nemuin ide dari masalahnya ya tadi kita paling cepat akhirnya di AI. Iya, Terus, setuju. Tapi di sisi lain ini Han, mm-mm, ketika mm-mm, mahasiswa terlalu ketergantungan AI, mm. itu akan mematikan ini ya, nilai kritis Oh yang ya selama ini benar-benar ada. benar-benar. Nah, menurutmu gimana gitu? Sebenarnya itu masuk akal sih, karena kita ketika bergantung kayak juga menyepelekan kan, kayak ada tugas sejak apa ya, Mm-mm. hal yang harus seminggu dikerjainnya sejam doang, Iya karena iya. kayak kita kasih aja ke AI, kita tinggal nulis lagi gitu kan. Tapi sebenarnya kembali lagi ya itu ke kitanya sendiri sih, kayak gimana, karena tapi ya sebenarnya juga benar kata Mm-mm. Mas tadi kayak ya itu mematikan kritis kita karena ya kita jadi mudah banget kayak sesuatu hal kita dapat yang mudah kita Ya. nggak bakal mempertanyakan kenapa kok dapatnya itu gitu Mm-mm, kan mm-mm. ya sebenarnya makanya kita sebagai user itu nggak bisa langsung menerima mentah-mentah apa yang dikasih sama AI Iya iya. jadi coba kalau misalnya kita misalnya nih biasanya udah kebergantungan gitu kan sama AI coba kita kayak apa yang dikasih sama AI itu coba kita tanya ke diri kita sendiri ini benar nggak sih sebenarnya Mm-mm. terus boleh nggak sih aku cross check lagi atau enggak at least ketika kamu bertanya lagi ke AI misalnya kayak kita kasih materi kayak tadi buat belajar terus kita kayak tanya lagi kok bisa sih dapat kayak gitu Mm-mm. itu udah ngembangin sisi kritis kita Ya betul. jadi ya usahain ketika kita udah dapetin hasil itu ya kita coba tanya lagi kok bisa sih dapat kayak gitu dengan kita tanya terus kayak kenapa akhirnya ya kritis kita bisa terbentuk lagi kan sebenarnya ya ya mau gimana pun emang karena kita dipermudah ya sisi negatif itu pasti juga muncul sih. Ya. Aku setuju tentang cara kembali lagi ke cara nyikapin ya. Benar dari Kalau pengguna kalau itu. aku gini sih, ketika muncul jawaban A, Mm-mm. nanti aku bandingin ke yang lain, misalnya Oh GPT oke. sama Gemini, Oh ya tak benar-benar bandingin. gitu atau cloud gitu Iya, gitu ya. Jadi kayak betul. apa sih yang kira-kira tuh mungkin paling akurat buat Mm-mm, kita mm, gitu. bener. Soalnya kan ketika kita misalnya pertanyaan yang A, Mm-mm. ditanyakan A, itu jawabannya belum tentu A terus kan. Iya benar-benar benar. Itu sih. Jadi ya sebenarnya emang persaingan di AI itu kan juga makin sini makin kompetitif Iya, ya. betul. Kayak Gemini gimana, bahkan mereka Mm-mm. pun banyak banget keluarin produk gitu-gitu Iya, kan tentang AI. Makanya ya kembali lagi tadi ya kita harus ya tadi cara pembandingan juga oke banget atau ya at least kita cross check lagi kalau misalnya itu ngerasa kayaknya nggak bener deh kalau misalnya atau kayak sekedar mereka ngasih kayak oh aku nemuin infonya dari sini gitu mm-mm, coba mm. dibaca lagi bener nggak sih kalau misalnya itu infonya dapat dari situ kadang kan apa ya AI atau LLM itu punya penyakit yang namanya berhalusinasi Iya, betul, betul, betul. jadi ya kita nggak bisa nih sepenuhnya percaya karena mereka punya kecenderungan buat yang ngomongin nggak tahu apa gitu kan makanya ya salah satu minusnya tuh itu makanya ya kita tetap harus kritis kalau nggak gitu kita bakal dijebak juga sama mereka karena kita nggak tahu infonya benar atau enggak. Benar. Oke. Nah, menurutmu apa ya Han, perbedaan antara mahasiswa yang memang sepenuhnya ketergantungan teknologi dengan mahasiswa yang memang benar-benar bisa memahami teknologi itu sendiri? Oke, kalau misalnya ketergantungan, mereka pasti cuma lihat AI atau teknologi sebagai alat doang, yang mempermudah mereka. Sedangkan kalau saya paham, mereka pasti kayak lihat suatu produk itu kayak, oh
caranya tuh kayak gimana sih ngebedah gitu. Kadang kalau misalnya kita lihat kayak ChatGPT, kayak kok ada sih ide mereka bikin ChatGPT itu kenapa? Caranya mereka bikin ChatGPT itu kayak gimana? Mereka kalau misalnya orang yang paham teknologi pasti membedah nih caranya bikinnya kayak gimana. Kira-kira aku bisa nggak sih bikin hal yang serupa tapi bisa lebih customize dengan problem A misalnya kayak gitu. Jadi ketika kita lebih paham sama teknologinya, kita tahu gunain teknologi itu untuk kita kembangin ke solusi yang lebih banyak. Sedangkan kalau misalnya alat itu ya udah itu lebih ke diri kita sendiri kan. Sedangkan kalau misalnya kita paham sama teknologi, kita bisa bantu orang lain untuk pakai alat itu. Kayak gitu sih. Setuju. Jadi memang kembali lagi cara kita menggunakan, memanfaatkan Benar. teknologi itu ya, Han, ya. Oke. Nah, kemudian kita ini kan hidup di zaman hampir semua jawaban bisa ditemukan lewat AI, kemudian lewat blockchain dan lain Oke. sebagainya. Nah, menurut kamu apakah kemudian akses informasi ini membuat mahasiswa semakin pintar atau justru kita semakin ya itu tadi malas berpikir itu, Han? Oke. Sebenarnya tadi outputnya juga ada dua ya. Kedua-duanya tuh pasti ada. Tapi ya semakin kesini ya kalau aku lihat orang sekitar aku, ada yang akhirnya malas berpikir karena kan kayak ya udahlah kita nggak usah belajar, tinggal kita cari, kita kayak nge-prompt apa udah keluar kok gitu kan. Tapi sebenarnya ya apa ya, kita salah gitu kalau misalnya menyikapi itu. Makanya kadang alangkah baiknya kita kayak agak ingetin temennya kayak kayaknya jangan terlalu bergantung deh sama AI. Emang udah pasti bener tuh kayak gitu kan. Ya mau gimana pun ya aku tahu kalau misalnya AI itu mempermudah kita banget, tapi bayangkan aja sehari kalau misalnya kita nggak sama teknologi bisa nggak sih sebenarnya? Kembali lagi yang pegang diri kita ya kita ya, Iya Han, ya. kita gitu kan. Sebenarnya kita nggak bisa kontrol orang lain ya. Kita cuma menyediakan alatnya. Mungkin dengan hal remeh kayak apa ya? Mungkin kayak gunting gitu kan. Gunting kalau bisa dilakukan sama hal yang baik cuma buat gunting kertas or something. Tapi di satu sisi ya ketika orang nggak bisa ngontrol dirinya bisa buat hal yang kriminal kan. Ya, sebenarnya kayak gitu. Betul. Ya mau apapun tuh entah namanya alat, entah teknologi atau apapun ya selama orangnya nggak bisa menahan diri ya mau gimana pun kita juga udah nggak bisa kayak menahan-nahan kontrol mereka sih. Oke. Nah, kemudian di era kemajuan teknologi ini apa Han menurutmu skill yang harus dimiliki oleh anak muda zaman sekarang? Oke, skill. Menurut aku sih kepemimpinan. Karena mungkin dan juga problem solving ya. Karena kalau pemimpinan tuh kan kita tuh harus bisa manage diri kita. At least diri kita dulu nih. Gimana kita tuh kayak manage waktu kita, kerjaan kita. Baru ketika kita udah bisa ngontrol atau manage diri kita sendiri, coba manage tim. Jadi kelihatan remeh, tapi itu sangat berpengaruh. Makanya ketika kita di divisi itu kan ada yang manajer gitu kan, yang ngatur-ngatur kita. Karena emang kalau misalnya kita nggak termanage gitu kan, ya semuanya udah kacau. Kalau misalnya nggak ada planning dan sebagainya, makanya kita perlu adanya tadi kepemimpinan. Jadi kita tahu cara manage, nge-planning, terus kita tahu tadi problem solving dan sebagainya. Karena kalau tanpa adanya itu, hal kayak ngontrol diri aja itu pasti akan sulit gitu kan. Mau kita ke step berikutnya pun itu juga bakal sulit. Makanya ya tadi kepemimpinan dan problem solving. Setuju banget aku. Karena memang sekarang tuh yang istilahnya yang dijual seorang lulusan mahasiswa tuh ya Pak problem solving ya. Han, ya. Benar. Karena ya menurutku hard skill tuh pasti semua Iya, orang bisa belajar. betul. Tapi kalau soft skill, ya semua orang bisa belajar. Tapi kan nggak bisa di satu source yang sama kan. Harus kayak mungkin berpindah-pindah dan lain sebagainya. Jadi ya at least bahkan berkomunikasi pun itu mereka juga harus belajar kan. Karena kalau misalnya kita nggak bisa tadi komunikasiin apa yang kita punya, ya itu bakal jadi apa ya jurang juga buat mereka. Betul, setuju banget. Nah, kemudian menurutmu apa sih kesalahan yang sering dilakukan anak muda saat ini? Kesalahan ya? Mungkin meremehkan. Karena aku pun sendiri kadang meremehkan dan menunda-nunda sesuatu. Yang padahal kita udah tahu opportunity atau kesempatan yang besar di depan sana, tapi kita yang kayak udahlah pasti dapet kok. Tapi ya sekarang kan namanya banyak teknologi yang ada, terus kayak ya semua orang pasti juga berlomba-lomba kan. Ketika kita meremehkan dan neglect sesuatu, ya kita bakal kehilangan itu. Mau gimana pun kita
kita nggak bisa menggenggam sesuatu hal dengan erat kan, pasti ya lepas juga gitu. Jadi ya itu sih, itu pun juga evaluasi buat diri aku sendiri karena aku pun terkadang masih punya rasa malas gitu kan, kayak duh males deh gini, duh males deh gini, padahal ya sebenarnya kalau misalnya kita bermalas-malasan sekarang, kita nggak tahu ke depannya gimana kan, mungkin kita udah kehilangan kalau misalnya kita baru sadar setahun 2 tahun gitu, bahkan sebulan aja kita baru sadar itu udah ketinggalan jauh sih. Benar-benar. Dan menurutku apa ya, yang memang musuh terbesar itu kemalasan diri sendirian ya. Bener, malas tuh jujur aku kadang kayak kok ada ya rasa malas sih. Karena aku ya sendiri tuh kayak jujur aku pun sendiri tuh kadang bahkan kemarin minggu ini aja Sabtu Minggu aku nggak ngapa-ngapain. Terus aku kayak nyalahin diri sendiri kayak aduh kok aku nggak ngapa-ngapain ya kerjaanku jadi numpuk nih gitu. Ya sebenarnya ya itu bisa nggak sih kita ngelawan diri kita sendiri? Bener-bener itu sih yang mungkin semua orang yang dirasain itu sih Han saat ini. Nah kemudian ini sih Han, pesan untuk teman-teman yang saat ini lagi cemas tentang masa depan. Oke. Mungkin banyak ketakutan di luar sana, entah itu teknologi, entah itu karir masa depan. Apa Han menurutmu? Sebenarnya gini, mungkin ini aku juga ambil dari teman aku ya. Aku sempat waktu itu aku sempat kayak lihat temenku kok kayaknya nggak pernah cemas gitu kan. Terus dia bilang kalau misalnya yang lain lagi tidur, aku bangun. Aku langsung kayak karena tadi yang aku awal bilangin adalah coba cari jalan yang orang lain tuh nggak ambil. Entah itu kebiasaan, entah itu jalan atau apapun itu tuh pasti kayak akan berpengaruh. Kalau misalnya nih remehnya kayak orang lain tadi tidur ya, terus kamu coba belajar hal baru or something. Coba cari jalan yang sekitar kamu tuh nggak lakuin. Misalnya kayak teman-teman kamu malas-malasan. Ketika mereka malas-malasan, coba kamu bangkit. Gak apa sendirian, gak masalah sendirian. Semakin sendirian semakin bagus. Berarti itu cuma buat kamu doang. Ya, ya, ya. Kalau misalnya yang lainnya rajin, wah berarti kan kamu harus cari lagi nih. Apa sih yang bisa, apa ya pembeda aku, biar aku tuh nggak sama kayak yang lainnya. Jadi ya itu, cari hal yang bikin kamu ngerasa beda in positive way ya. Kayak tadi, cari jalan yang emang beda, dan lain sebagainya. Oke, berarti semakin banyak jalan yang beda kan semakin unik ya kita ya. Iya, jujur iya sih. Dan usahain bikin mindset kalau misalnya yang lain tidur, aku bangun. Sebenarnya jangan 24 jam juga. Tapi ya kayak coba kira-kira ketika yang lainnya lagi bermalas-malasan, apa sih yang bakal kamu lakuin? Security juga ngomong gitu sih Han. Oh iya, iya sih. Bener sih mereka berjaga. Mereka berjaga. Mana nih malingnya? Oke, terus kemudian ini pesan terakhir Han. Ada nggak sih pesanmu untuk teman-teman di luar sana di Indonesia yang saat ini belum seberuntung kita dalam menikmati ya. fasilitas kemajuan teknologi ini? Jujur, aku juga bahkan sekarang pun sangat apa ya, pakai privilege yang ada gitu kan. Tapi menurut aku, sebenarnya kita tuh gimana ya, kalau misalnya kita nunggu privilege yang ada itu pasti lama. Jadi coba dobrak boundaries yang ada. Emang susah. Bahkan aku pun buat masuk ke UGM aja, itu susahnya banget. Kayak di SMA aku tuh nggak ada, kayak bukan nggak ada sih ya, hampir jarang banget yang terima UGM. Bahkan di angkatanku cuma aku doang. Tapi kalau misalnya aku cuma yang sebatas kayak, yaudahlah kayaknya nggak bisa. Ya apakah aku bisa di posisi sekarang kan nggak? Makanya ya aku tahu pasti ada batasan gitu kan, tapi coba bisa nggak sih kita dobrak boundaries itu, kita coba lawan aja gitu. Kalau misalnya coba cari lagi apa sih kira-kira yang bisa kita dapetin gitu. Banyak kok sebenarnya apa ya, peluang yang bisa kita ambil, bahkan sekedar remeh dari connection, misalnya kayak aku kenal sama Mas dan sebagainya, itu bisa membantu kita kayak ngobrol gini aja mungkin kadang kayak kayaknya aku nyambung ya gitu kan, itu mungkin kita bisa jadi kenal sama orang lain, mungkin kita kayak dikenalin, oh aku punya ini deh kayaknya cocok deh sama kamu kayaknya tertarik nih sama A gitu. Jadi usahain ngobrol sama orang, ketemu sama orang baru, tadi dobrak sama batasanmu, jadi jangan takut sama batasan yang kamu punya. Kalau misalnya kita terlalu takut kayak kayaknya nggak bisa deh, kayaknya aku harus jungkir balik dulu nih baru dapat gitu. Ya udah jungkir balik aja, tinggal jungkir balik kan, ya udah lakuin aja. Kalau misalnya kayak cuma bertahan pada kepala pemikiran kita doang,
ya kita nggak bakal berpindah di satu tempat dan tempat lainnya. Ya emang susah sih dibandingkan orang-orang yang punya privilege, tapi ya ketika kamu akhirnya bisa mendobrak itu, kamu bisa mendobrak pintu-pintu yang lain kan, bahkan punya daya jual yang lebih tinggi dibandingkan orang lain. Oke. Berarti dobrak, berani aja lakuin Bener. apa yang kalian mau ya Han ya. Jadi lakuin aja, udah Heeh. lakuin aja, entah itu apapun lakuin aja Ya, dulu. berhasil atau enggak? Iya udah, kayak emang kalau misalnya gagal kamu rugi apa sih? Paling ya kamu rugi waktu, tapi kan emang rugi waktu banget kan? Enggak, kamu punya pengalaman, kamu ketemu orang baru, kamu ke tempat baru. Jadi kayak ya udah lakuin aja, selama itu positif, tendang aja. Gas terus ya. Kayak Oke, nah itu tadi teman-teman obrolan kita dengan Hanifah. Tentunya kita semua pasti mempunyai kelebihan masing-masing ya. Kemudian dengan adanya teknologi, kemajuan teknologi, AI dan lain sebagainya, itu membuat kita memang mempermudah dalam segala hal. Namun benar. itu tergantung kita mencikapi, jangan sampai teknologi itu malah mengontrol kita sepenuhnya ya. Han, ya. Benar, jadi jangan sampai eksternal Iya. selain diri kita sendiri tuh kita kayak menyerahkan diri kita Iya. gitu kan. Kita kayak harus tahu ini diri kita, Mm-mm. kita harus bisa mengontrol diri kita. Iya, dan kita nggak bisa teman-teman menolak teknologi, perkembangan teknologi nggak bisa. Kita mengikuti, kemudian kita harus berteman, tapi sekali lagi kontrol tetap ada di teman-teman semua. Dan terima kasih Hani sudah mampir ke Gladys. Senang sekali Gladys, sekali lagi kedatangan kamu di sini. Sukses selalu dimanapun kamu berada. Semoga bisa ketemu lagi ya di lain waktu. Aman. Terima kasih Hani.